Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan, dan selalu berada di rumah. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan memaparkan materi mengenai video editing, yaitu materi terakhir di bab 3 dan merupakan bab terakhir di mata pelajaran SKD ini. Baik, di antara kalian mungkin ada yang pernah dengar apa itu video, apa itu editing, bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membuat video. Baik, kita bersama-sama menyimak isi tayangan berikut ini. Oke, untuk memulai materi tentu saja seperti biasa Ibu akan paparkan mengenai kompetensi dasar yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, di sini yang pertama yaitu merancang dokumen tahap praproduksi. Diharapkan setelah belajar ini kalian mampu untuk merancang dokumen tahap praproduksi, yaitu tahap perencanaan sebelum kalian membuat video atau memproduksi video. Nah, kompetensi dasar pengetahuan yang kedua yaitu kalian mampu menganalisa produksi video, animasi, dan atau musik digital. Kompetensi pengetahuan ketiga, kalian dapat mengevaluasi pasca produksi video, animasi, dan alat musik digital. Baik anak-anak, untuk kompetensi dasar keterampilan itu ada 3. Yang pertama yaitu kalian terampil dalam membuat dokumen tahap praproduksi. Jadi nanti kalian itu harus mampu untuk merancang dokumen tahap praproduksi dalam pembuatan video. Nah, kemudian kompetensi dasar keterampilan yang kedua, kalian mampu memproduksi video, animasi, dan atau musik digital. Jadi memproduksi ini kalian mampu membuat video. Oke, kemudian yang ketiga, kompetensi dasar keterampilan yang ketiga yaitu kalian mampu membuat laporan hasil pasca produksi. Jadi setelah kalian melakukan perancangan dokumen pada tahap praproduksi, kemudian kalian membuat videonya, setelah itu kalian dapat melaporkan hasil dari video yang telah kalian susun itu. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan mengenai kompetensi dasar? Tentu saja Ibu berharap setelah kalian belajar tentang kompetensi dasar ini, kalian ada gambaran sedikit mengenai pengetahuan dan keterampilan yang akan kalian dapatkan setelah kalian mempelajari video editing ini. Selanjutnya, kita akan paparkan tentang materi pembelajaran. Terdiri dari 3 tahapan dalam pembuatan video. Yang pertama yaitu tahap praproduksi video. Nah, untuk tahap praproduksi video ini merupakan tahap perencanaan, di mana hal-hal yang mendasar yang pertama yaitu identifikasi dulu, analisis dulu permasalahannya. Kemudian ciptakan ide atau gagasan. Setelah itu kalian buat sinopsis. Setelah itu buat naskah, dan terakhir kalian buat storyboard. Nah, itu tadi tahap praproduksi video. Tahapan kedua yaitu tahapan produksi video,
yaitu tahapan dalam pembuatan video. Ini ada 3 besaran. Yang pertama, kalian dapat merekam video yang dilakukan pada objek yang nyata. Nah, kemudian kalian juga dapat merekam video menggunakan metode simulasi, yaitu berupa gambar-gambar. Dan yang terakhir, kalian dapat merekam video pada objek langsung dan simulasi. Jadi di combine ya, di compare, disatukan antara langsung, objek nyata, dan simulasi. Nah, yang terakhir yaitu tahap pasca produksi video. Nah, di sini juga merupakan hal yang wajib kita pelajari, kalian pelajari, yaitu yang pertama perbaikan kualitasnya potongan video. Kemudian ada sound editing, cutting video, combine video, inserting video, dan transition. Nah, ketiganya ini akan kalian pelajari di bab ini dan harus kalian praktekkan secara bertahap. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba masuk kepada tahap praproduksi video. Sebelum masuk materi, kita belajar dulu ya anak-anak mengenai manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kenapa harus belajar video editing? Yang pertama, sebagai media belajar. Jadi, dengan menguasai video editing, tentu kalian bisa membuat sebuah video untuk keperluan mendukung suatu proses pembelajaran. Melalui sebuah video tentu kalian bisa menyampaikan informasi, bahkan motivasi untuk para audiens. Nah, ini akan lebih efektif kita sampaikan dengan video segala sesuatu ide atau gagasan yang kalian punya. Nah, kemudian manfaat yang lain adalah sebagai media promosi. Jika suatu saat kalian nanti memiliki sebuah produk atau jasa, kalian dapat menggunakan sebuah video agar dapat mempromosikan secara lebih efektif. Jadi dapat menarik, kemasannya bagus karena gambar-gambarnya bergerak. Jadi otomatis menjadi pusat perhatian. Nah, yang terakhir yaitu sebagai dokumentasi. Tentu saja di kehidupan kita sangat ingin untuk dapat mengabadikan momen-momen penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian. Seperti saat kalian wisuda, saat kalian ulang tahun, atau saat kalian ada kegiatan pengajian, dan akan lebih berkesan menarik dengan sebuah video, sehingga kesan yang disampaikan lebih mengena bagi para audiensnya. Oke, anak-anak, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ibu yakin kalian sudah paham ya apa yang barusan Ibu paparkan. Baiklah, kita masuk pada praproduksi video. Praproduksi video itu merupakan tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Jadi apabila kita ingin membuat sebuah video, kita harus merencanakannya dulu. Pada intinya tujuan praproduksi adalah mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi dapat berjalan sesuai konsep dan menghasilkan suatu karya digital video sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada 5 tahap dalam praproduksi video. Nah, video yang dimaksud itu bukan video yang kita ambil dari kamera HP secara dadakan ya anak-anak, tapi memang video editing ini adalah kita bisa memadukan gambar mati, foto-foto, dan video yang bergerak sehingga menjadi hidup dan menjadi menarik untuk kita tonton. Oke, tahapannya ada 5. Yang pertama tentu saja identifikasi dulu masalahnya, yaitu permasalahan yang terjadi apa. Kemudian kita ambil tema pokok yang akan kita angkat. Jadi ini mendasar banget. Apabila kalian sudah paham
duduk persoalannya, duduk permasalahannya, temanya, itu kalian bisa lanjut kepada tahapan yang kedua, yaitu mengungkapkan ide atau gagasan. Nah, ide atau gagasan adalah rancangan yang disusun di pikiran. Jadi ketika suatu permasalahan timbul, di otak kita akan terbayang gimana nih solusinya, gimana nih rancangannya. Dan ide atau gagasan itu sendiri merupakan pondasi utama dalam pembuatan video. Jadi tidak heran ya kalau kita lihat atau kita tonton video-video yang ada di televisi, itu kenapa bisa bagus, kenapa bisa menarik, karena memang memunculkan ide atau gagasan yang ada di pikiran sesuai dengan masalah yang terjadi. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis merupakan alur rangkaian peristiwa atau cerita yang dituliskan secara sederhana. Ya, seperti cerita pendek atau ringkasan cerita. Nah, tapi walaupun dia cerita pendek atau ringkasan cerita, tentu saja sudah bisa kita lihat secara keseluruhan inti dari video yang akan kita buat. Oke, setelah kita buat sinopsis, kita lanjut dalam pembuatan naskah. Nah, naskah ini biasanya berisi teks yang berisi aturan atau alur ceritanya dalam dialog. Jadi urut dari dialog pertama sampai dialog terakhir. Nah, naskah dikembangkan dari sinopsis tadi, yaitu sinopsis itu kan ringkasan cerita. Nah, kalau naskah itu pengembangan dari sinopsis tadi. Nah, kemudian naskah juga kita kenal sebagai detail dari presentasi yang akan disampaikan. Jadi detail itu maksudnya anak-anak rinci ya. Presentasi yang akan kita sampaikan, video yang akan kita sampaikan itu secara rinci dibuat dalam sebuah naskah. Dan terakhir, kita buat storyboard, yaitu sketsa gambar yang mempresentasikan sikap, akting dan dialog pemeran cerita. Jadi terdiri dari frame-frame, kotak-kotak yang disusun berurutan sesuai dengan naskah yang ditulis. Oke, gampang kan anak-anak? Ya, insya Allah kalian bisa dan kalian pasti bisa. Nah, yang penting kita paham bahwa praproduksi video itu adalah perancangan sebelum membuat video yang meliputi 5 tahap, dari identifikasi masalah, kemudian memunculkan ide, sinopsis, naskah, dan terakhir storyboard. Baik anak-anak, tibalah kita pada merancang dokumen tahap praproduksi. Nah, ini merupakan contoh yang Ibu munculkan agar kalian bisa memahami bagaimana merancang dokumen tahap praproduksi. Nah, di sini kita tentukan dulu tema. Temanya adalah misalkan kepatuhan kepada orang tua. Nah, masalah yang diambil adalah bagaimana melakukan tugas yang diperintahkan oleh orang tua dengan ikhlas. Nah, dari masalah yang ada dan tema kita ambil ide atau gagasan, yaitu kita akan membuat skenario siswa yang sering tidak patuh dalam mengerjakan perintah orang tuanya, dan akhirnya sadar. Jadi endingnya si siswa tersebut adalah sadar. Nah, di sini untuk sinopsis akan coba Ibu bacakan. Tommy sedang mengobrol dengan Lisa di sebuah taman yang tidak jauh dari rumah mereka. Tommy dan Lisa adalah 2 remaja yang sangat patuh pada orang tua mereka. Tidak lama kemudian datanglah Sinta. Sinta adalah seorang anak yang kurang memperhatikan perintah orang tua dan sering melanggarnya. Kita akan coba kembangkan menjadi sebuah naskah dari sinopsis di atas
yaitu yang pertama ada eksterior di taman dekat rumah. Pelaku ada 3 orang, yaitu Tommy, Lisa, dan Sinta. Kita ambil prolog. Yang pertama yaitu prolognya adalah waktu menunjukkan pukul 15.30. Tiba saatnya bagi anak-anak untuk pulang ke rumah. Tommy dan Lisa berjalan kaki menuju rumah dan mampir di taman dekat rumah. Sinta menyusul di belakangnya. Pohon yang rindang meneduhi taman tersebut. Nah, setelah itu ada dialog naskah dari urutan awal sampai terakhir ya. Nah, diakhiri dengan epilog, yaitu penutup. Di situ di endingnya Sinta itu akhirnya mengerti bahwa apa yang diperbuatnya selama ini adalah salah. Nah, jadi epilognya adalah setelah berdiskusi bertiga, Sinta menyadari kalau selama ini sikapnya salah terhadap orang tua. Tibalah kita pada tahapan terakhir dalam praproduksi video, yaitu kita membuat storyboard. Nah, di sini bagan storyboard tidak ada yang baku, tapi penomoran frame merupakan nomor urut alur cerita. Nah, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan selanjutnya itu setiap frame yang digambar tersebut sesuai alur cerita masing-masing. Nah, untuk gambarnya diperbolehkan secara manual, tidak harus menggunakan komputer ya. Kalian boleh belajar secara manual. Kita lihat tadi dari naskah yang ada di atas, kalian coba masukkan gambar satunya apa. Kalian benar-benar gambar nih. Ada 3 orang, yang perempuan 2, Lisa dengan Sinta, laki-lakinya Tommy. Nah, di situ terjadi dialog. Nah, kalian peta-petakan mana yang bisa masuk ke gambar pertama, sampai prolog yang mana, sampai dialog yang mana yang bisa masuk ke dalam gambar pertama, terus sehingga sampai gambar terakhir. Ada beberapa kaidah penulisan naskah agar naskah drama yang akan direkam menjadi sebuah video itu dapat terlihat bagus dan menarik. Yang pertama yaitu memberikan scan heading yang memberikan penjelasan latar belakang tempat terjadinya dialog dalam drama. Seperti contoh misalnya di dalam ruang dapur berarti in titik ruang dapur, berarti interior di ruang dapur. Jika X taman dekat rumah berarti eksterior taman dekat rumah. Kemudian yang kedua, penulisan dialog drama harus dimulai dengan nama aktor pelaku percakapan. Nah, yang ketiga, penulisan dialog dilontarkan aktor harus diawali dengan tanda petik 2. Nah, selanjutnya penulisan menggunakan tanda kurung atau dalam kurung jika aktor harus memeragakan mimik tertentu. Nah, kelima, ketika terjadi lanjutan adegan babak yang merupakan kelanjutan seri sebelumnya, harus dituliskan terpisah agar tidak bingung ya antara tulisan yang pertama dan tulisan yang kedua. Nah, kemudian biasakan menggunakan prolog, pengantar cerita, dan epilog, penutup cerita. Nah, keenam ini, kaidah ini terdapat dalam cerita, naskah cerita yang udah Ibu paparkan di slide sebelumnya. Jadi Ibu berharap setelah kalian belajar tahapan dari praproduksi video ini, ada gambaran di benak kalian apa yang ingin kalian kerjakan ketika Ibu menugaskan kalian untuk membuat dokumen praproduksi video. Oke, apabila kalian sudah paham, kemudian sudah mengerti, ini ada penugasan individual.
Jadi sifatnya masing-masing dan Ibu berharap antar kalian tidak sama persis ya. Jadi kalian mengerjakan sendiri, salah benar itu nomor sekian. Yang penting kalian mampu untuk merancang dokumen praproduksi. Nah, Ibu bacakan ya. Buatlah rancangan dokumen praproduksi dengan mengangkat masalah mengenai dampak meluasnya penyebaran COVID-19. Tema dari permasalahan di atas adalah self-care. Dengan mengambil salah satu judul di bawah ini. Jadi kalian boleh mengambil salah satu judul di bawah ini. Yang pertama, mengatasi stres akibat dari pola belajar yang berubah saat stay at home. Dan yang kedua, kiat menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Nah, dari dua ini kalian silakan untuk pilih salah satu yang kira-kira di situ kalian memiliki ide, gagasan yang dapat kalian kembangkan menjadi sinopsis. Nah, bagaimana untuk mengatasi stres akibat dari pola belajar yang berubah? Tentu saja hanya diri kalian yang tahu. Diri kalian yang merasakan situasi sekarang ini seperti apa, apakah enak, apakah tidak, apakah susah kalian untuk menggapainya ataukah biasa-biasa saja. Nah, begitu juga dengan penyebaran COVID-19, kita diwajibkan oleh pemerintah untuk stay at home. Kita harus menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah, kesehatan diri, kemudian kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita sebaik mungkin untuk tetap tinggal di rumah. Nah, itu anak-anak ya, penugasan individual yang harus kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu. Insya Allah apabila kalian dengarkan tadi paparan Ibu, tidak ada kesulitan kalian dalam merancang dokumen praproduksi. Gimana anak-anak? Semangat pagi kan? Hayo kita bersama-sama untuk ikut membantu pemerintah agar virus COVID-19 itu musnah dari lingkungan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.